Kira-kira Prabowo itu ya ada kasihannya pada Gibran. Ada Kira-kira kasihan. diajaklah dia ke situ tuh. Aduh. Ini kan semacam kemanusiaan yang adil dan Adilan beradab. Jadi beradab. Gibran mulai ya, diperkenalkan ke dunia internasional. Tetapi kalau kita ingat mau ngapain ke situ dan buat Gibran tuh, kan mau cari investasi kan buat IKN. Padahal kita tahu bahwa Jokowi pun udah ditolak oleh Arab Saudi proposal IKN-nya kan. Apalagi Apalagi anaknya. Kan itu konsep berpikir investor asing itu kan begitu. Dengan Jokowi saja direct foreign investment itu tidak mau lagi berurusan dengan proposal IKN, apalagi bahwa Gibran yang hanyalah anaknya dan hanyalah wakil presiden. Tapi ini tentu nggak akan diucapkan di dalam pertemuan itu. Tapi oke, Prabowo bagus juga etiknya itu. Jadi dia nggak ingin nanti Gibran terlalu sering diolok-olok oleh netizen kan. Pak Gibran ini, Mas Gibran ini sudah lama diolok-olok terus. Jadi diungsikan sebentar ke luar negeri itu supaya keluar sedikit. Saya juga bisa pahami Gibran ini dia stres sebetulnya karena dia nggak bisa mengatasi tekanan itu yang mungkin kalau diperiksakan ke psikiatri akan ada semacam keterangan bahwa Gibran mengalami delirium. Delirium itu istilah psikoanalisis. Bahwa dia gagap untuk bicara karena kekacauan koordinasi tata bahasa politik masalahnya itu. Selama dia belum dilantik jadi wakil presiden, dia ada dalam ketegangan itu. Nah, Pak Prabowo sebagai orang yang senior, terlatih di dalam membaca anak buahnya yang sedang tegang, maka dibuat jalan-jalan. Jadi sebetulnya itu proyek jalan-jalan dari Menteri Pertahanan, bukan presiden karena belum dilantik, bertemu dengan potensial investor ke IKN yang sebetulnya tadi kita terangkan ya pasti nggak ada gunanya dari segi bisnis karena negara-negara Arab ini kan tidak ada lagi yang mau invest ke Indonesia. Ya. Poor in my heart, I cannot accept. Jujur boleh aja sih, tapi jangan terlalu gamblang dikatakan bahwa Wakanda ini kismin. Dia tidak bisa menerima. Di segmen yang lain dia mengatakan bahwa kelaparan, banyak orang gak bisa makan, makanya butuh makan siang gratis dan minum susu. Sampai si hostnya ini mewakili forum ekonomi internasional, jadi seluruh dunia menyoroti Wakanda. Ujung-ujungnya kan ini jual kan Wakanda kismin. Ya adalah bahasa politik yang lebih halus, seperti saya ingin menyejahterakan rakyat Wakanda. Ya jangan dibilang lah kami ini kismin-kismin banget gitu. Saya kalau jadi presiden gak bakal mau sejujur itu. Ya memang jujur ini kan dapur kotor kita, ya orang tahu sih, tapi jangan terlalu diungkapkan. Artinya kan selama ini gagal, apalagi katanya bahwa sukses pemerintahnya Pak Lurah, sukses ekonomi maju, kemiskinan makin menurun, semua kita angka 7% pertumbuhan ekonomi 10%. Gimana sih? Gue sih kagak ngerti ya kok bisa sampai sejujur itu. Tapi ya sudahlah. Artinya dijual kan ya mungkin ini adalah upaya untuk cari investor ya mungkin ngemis-ngemis di luar negeri. Hey, negara kami tuh kismin. Nih foto-foto nih orang kismin gak bisa makan. Ayo sumbang duit. Sama ke yayasan-yayasan yang saya kenal di sini kan, yang mengatasnamakan agama, pakai foto-foto orang kismin kelaparan, duit datang dari luar negeri, dari NGO dan dari investor luar negeri kepada NGO lokal, nah akhirnya ditilep. Jadi saya sebagai orang Wakanda malu ya, makanya nggak heran kenapa teman saya di Itali, di Eropa bilang, itu Wakanda kismin ya. Mereka pikir saya itu tinggal di gubuk gitu, dan mereka nggak tahu Jakarta seperti apa. Mereka tanya, kamu di sana makan apa, ada daging nggak? Saking Wakanda itu nggak dikenal, karena promosinya Wakanda kismin, padahal koruptornya banyak banget gitu ya. Ya kita boleh lah ngomongin kejujuran, tapi ini sama aja menginjek pemerintahan yang sudah ada. 10 tahun tidak ada kemajuan. Orang kelaparan, masa dijual marketingnya, brandingnya Wakanda kelaparan. Gue sih malu ya, malu banget. Kalau orang politikus masih memiliki kata-kata yang lain yang bisa lah diksi-diksi yang lebih
Gimana ya yang tidak menjatuhkan Wakanda di luar negeri? Dengan cara ini kan menjatuhkan Wakanda. Saya malu sebenarnya. Makanya kalau kalian bilang mengatakan, lo kalau nggak suka jadi Wakanda, lo pulang aja ke negeri lo. Ya dijual seperti ini ya malu lah, ya geng sedikit lah. Sama hanya kamu tuh punya orang tua, bapak lo tuh ngomong, iya kami tuh kismin ngutang, istri gue tuh ngutang, anak gue nggak makan. Ya malu lah, bilang aja kami butuh, ya gitulah. Ya dong, keluarga kan juga punya harga diri, gengsi dikit lah. Jadi seorang pemimpin harus tahu di mana kapan harus gengsi dikit, jual negaranya itu dengan wibawa, jangan sampai begitu. Itu gue ya. Tapi kalau lo Jangan tuh suka Pak ya Prabowo. teruskan ngemis-ngemis di mana-mana ngemis, bansos ngemis, antri ngemis, keluar negeri ngemis. Nggak mau, nggak mau. Kalian pernah mikir gak sih, sebenarnya kemana penghasilan negara kita ini? Dengan BBM naik, terus pajak kita bayar, tapi pembangunan jalan tol lah ya, jalan tol itu kan pakai utang Utang. juga. Mm-mm. Terus jalan tol itu kan gratis juga lo bayar. Dan negara kita yang kaya raya ini masih ngimpor-ngimpor. Kalian pernah mikir gak sih penghasilan negara kita ini kemana semua? Sampai semuanya harus naik ini itu, dan masih ada orang susah. Sampai-sampai orang luar negeri itu kaget sama penghasilan kita. Ya Tuhan, ngeri banget. Ya, asal Mbak tahu kalau penghasilan negara itu masuk ke kantong para pejabat-pejabat korup. Karena mereka memang tidak pernah mempunyai niat untuk mensejahterakan rakyat, dan tujuan mereka untuk menjadi pejabat, seorang pejabat, bagaimana agar bisa memperkaya dirinya. Makanya kenapa orang-orang itu selalu berebut kekuasaan, selalu berebut jabatan, seperti yang terjadi saat ini, di mana para petinggi partai sangat sibuk-sibuknya agar bisa mendapatkan kursi yang lebih banyak di kabinet Pak Prabowo. Nah, tujuannya itu bagaimana agar mereka bisa memperkaya diri mereka dan memperkaya keluarganya. Menarik apa yang menjadi sindiran Bang Roky Gerung di video awal tadi. Lagi dan lagi ada saja bahan olok-olokan buat Samsul atau Gibran. Bang Roky Gerung mengatakan bahwa Gibran ini mengalami stres berat, sehingga jalan satu-satunya Pak Prabowo harus membawa Gibran jalan-jalan ke UA agar beban akibat diolok-olok oleh para netizen bisa hilang. Saya kira Bang Roky Gerung ini selain cerdas, beliau juga humoris, bisa membuat kita tertawa dengan jokes-jokesnya yang membuat para pendukung Prabowo Gibran semakin kelimpungan. Nah, kemudian Bang Bule memberikan sebuah tohokan mautnya terhadap Pak Prabowo, yang dimana Pak Prabowo seolah-olah membuka aib buruk negerinya sendiri di mata dunia hanya karena ingin menarik investor dari luar, yaitu dari Arab, sampai-sampai mengatakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang miskin, yang mengalami krisis, yang secara tidak langsung bahwa Pak Prabowo juga menghina apa yang sudah menjadi usaha Pak Jokowi saat ini, yang sebagai Presiden Republik Indonesia secara otomatis dianggap sebagai pemerintahan yang gagal karena mengalami kemiskinan yang begitu parah seperti yang diungkapkan Prabowo di luar negeri. Saya kira tidak lama lagi akan terjadi perpecahan antara Prabowo dan Jokowi kalau seperti ini modelnya. Baiklah, saya kira terlalu lama saya ngoceh. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video yang saat. Semoga ada manfaat dari video yang saat, dan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.